Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Nah, jadi pada hari Rabu berarti, hari Rabu ini pada tanggal 19 kembali lagi bersama aku di sini Michael Aaron dan aku di sini bakal menyampaikan renungan untuk hari ini. Jadi, sebelum masuk ke renungannya, aku bakal pimpin doa buat kalian dan marilah kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini. Di sini kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami di sini ya Tuhan dan juga Engkau telah menjaga kami selama tidur semalam ini ya Tuhan sehingga kami semua dapat bangkit dengan semangat yang baru pada pagi hari ini. Ya Tuhan, di sini anak-Mu Aaron akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah Aaron ya Tuhan, semoga anak-Mu ini dapat menyampaikan sedikit dari firman-Mu ini dengan baik ini ya Tuhan. Dan juga berkatilah semua orang yang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Semoga mereka semua dapat mendengarkan renungan ini dengan baik ya Tuhan. Dan juga dapat mendapatkan sedikit dari firman-Mu ini, nilai-nilai dari firman-Mu ini ya Tuhan. Di dalam sekian doa dari kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi renungan pada pagi hari ini tuh temanya adalah tinggi hati lupa diri. Nah, bacaannya sendiri itu aku ambil dari 2 Tawarik pasal 26 ayat ke-16. Nah, seperti biasa aku bakal munculin ayatnya di bawah sini ya teman-teman. Jadi aku akan bacain buat kalian semuanya. 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-16. Ketika sudah kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia terjerumus binasa. Ia berlaku tidak setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar dupa di atas mezbah pembakaran dupa. Apa yang ada di pikiran kalian gitu kalau mendengar kata-kata tentang kejatuhan ya tanda kutip kejatuhan seseorang ya. Nah, kayak mungkin pada awalnya kayak kalian mengenal orang itu keren banget gitu, terus habis itu kayak kalian kayak ngeliat kayak bener-bener amazed banget kalau ngelihat dia gitu loh, kayak dia itu baik, pintar, cantik, ganteng atau kayak semacam itulah. Terus habis itu kayak anaknya rohaninya gitu begitu dewasa. Nah, tapi dia itu bisa tiba-tiba berubah gitu loh, yang awalnya dia baik itu terus tiba-tiba kayak pertama dia awalnya kayak setia gitu. Nah, terus habis itu dia tuh tiba-tiba berubah jadi kayak nggak sama sekali setia gitu loh. Nah, kita kan lihatnya kayak sedih gitu kan, kayak seseorang yang begitu baik tiba-tiba kayak berubah menjadi buruk secara tiba-tiba gitu. Nah, jadi di dalam perikop ini atau 2 Tawarik pasal 26 itu menceritakan tentang Uzia. Nah, kalau kita tahu Uzia sendiri itu ditapiskan Tuhan pada usia 16 tahun. Nah, Uzia itu pada awalnya itu kan orang yang sangat amat baik gitu loh, dan dia tuh selalu melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, dia kan juga berdiri di sampingnya Zakaria yang Zakaria sendiri tuh mengajari Uzia untuk benar-benar setia dan taat kepada Tuhan. Nah, dengan hal tersebut Uzia itu mendapatkan banyak banget hal-hal baik yang diberikan Tuhan kepada Uzia. Nah, itu kayak contohnya tuh kayak usaha yang dilakukan Uzia itu hampir semuanya itu berhasil. Nah, tapi sayangnya seorang Uzia itu juga tergoda oleh yang namanya tinggi hati atau sombong. Nah, Uzia itu berubah gitu loh. Dari awalnya kan seperti yang kita tahu, dia tuh setia, dia itu benar-benar ngelakuin hal-hal yang sangat amat berkenan di mata Tuhan sehingga Tuhan itu memberikan hadiah kepada Uzia. Nah, dia tuh sekarang menjadi orang yang tidak setia kepada Tuhan. Terus habis itu Uzia itu banyak melakukan hal-hal yang merusak gitu loh. Nah, Uzia itu juga udah gak ngurus gitulah bahasa gampangnya terhadap teguran, dan dia itu bahkan udah sama sekali gak menghormati Tuhan, dan akhir hidupnya tuh berubah tragis. Nah, jadi dari cerita Uzia tersebut itu kita
bisa belajar gitu loh bahwa kita itu nggak ada gunanya sombong. Percuma kita sombong, kita mau apa? Karena apa yang kita punya itu juga ya diberikan oleh Tuhan. Kalau misal kita sombong terus nih, terus Tuhan marah. Tuhan tiba-tiba cabut semua berkah yang diberikan kepada kita. Terus ya itu bisa hilang seketika, nggak ada fungsinya. Tiba-tiba kalian yang awalnya di atas banget, terus tiba-tiba kalian bisa di bawah. Makanya kalau misalkan ada peribahasa, roda itu pasti berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Jadi kalau misalkan udah saatnya kita di atas, kita jangan terlalu sombong. Karena sebenarnya juga ada kata-kata bahwa di atas langit masih ada langit. Jadi sehebat-hebatnya kita masih ada yang lebih hebat dari kita. Walaupun itu sesama manusia, kita tidak menyebutkan Tuhan karena Tuhan itu lebih hebat dari apapun di dunia ini. Jadi oleh sebab itu, dari kisah hidupnya Uzia itu kita itu belajar bahwa kita sebagai seorang manusia itu sangat amat mudah untuk berubah hati, yang dari awalnya setia apapun itu menjadi seseorang yang sombong, dan kepribadian itu berubah jadi menjadi yang tidak baik dan tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, kalau misal nih kita nggak sadar diri, semua berkat dan hal-hal baik yang aku sebutkan tadi itu bakal berubah menjadi hal-hal yang buruk buat kita. Nah, itu tuh seperti yang aku ngomong, kalau misalkan hal tersebut itu bisa membawa keakuan pada diri kita gitu loh. Nah, sikap sombong itu benar-benar ngebuat mata rohani kita itu buta. Dan dari kata sombong itu kita membuat mata hati kita tertutup dan kita tidak peduli lagi terhadap teguran ataupun kata-kata dari Tuhan. Nah, kesombongan itu juga, tinggi hati atau kesombongan itu bakal ngebuat kita hancur, guys. Jadi jangan sombong, Kak, baik guys. Sombong, guys. Jadi jangan sombong. Itu kata-katanya ya, guys. Peringatannya dari aku buat kita semua. Jadi bukan buat kalian juga, tapi buat aku juga, yaitu jangan sombong. Nah, semoga dari renungan ini itu Roh Kudus bakal menolong kita untuk semoga kita tetap rendah hati dan menjaga hati agar kita tidak sombong dan tidak lupa akan daratan ya guys ya. Oke, jadi sekian renungan dari aku untuk pagi hari ini. Terima kasih karena kalian semua sudah mau mendengarkan renungan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh aku. Nah, jadi aku akan menutup renungan pada pagi hari ini dan aku akan memimpin doa penutup untuk kalian semuanya. Oke teman-teman, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena dengan berkat-Mu ini ya Tuhan, saya di sini, anakmu Aaron, dapat menyampaikan sedikit dari firman-Mu ini ya Tuhan. Dan juga berkatilah, terima kasih ya Tuhan, dengan berkat-Mu orang-orang di luar sana ya Tuhan dapat mendengarkan renungan dari sebagian dari firman-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang telah mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Semoga Engkau tetap menjaga kami ya Tuhan supaya kami dapat menjaga hati kami ya Tuhan, supaya kami tidak sombong, kami tidak lupa diri atau apapun itu yang tidak baik ya Tuhan, sehingga kami di sini kami tidak akan melupakan teguran-teguran ataupun kami dapat mendengarkan teguran-teguran dari Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, juga berkatilah anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang akan melaksanakan kegiatan kami ya Tuhan, yaitu kami sekolah. Berkatilah semoga pada saat sekolah kami dapat semangat dan dapat menerima pembelajaran dari guru dengan baik juga ya Tuhan. Tuhan juga berkatilah Pak Erik ya Tuhan yang merupakan guru kami ya Tuhan. Berkatilah semoga Engkau memberikan Pak Erik kekuatan ya Tuhan untuk mengajar dan dapat menjelaskan juga dengan baik kepada anak-anak muridnya ya Tuhan. Sekian doa dari anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.